Resya. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai apa itu peer-to-peer dan crowdfunding. Nah, seperti di judul video aku, pasti kalian bingung kan, apa sih P2P itu dan apa sih crowdfunding itu? Nah, aku bakal membahas satu persatu di session kali ini. Nah, kita akan bahas tuh apa itu P2P. Jadi, P2P adalah peer-to-peer lending, yaitu platform peminjaman uang yang 100% transaksinya dilakukan secara online tanpa ada tatap muka antara peminjam dan penyedia pinjaman. Jadi peer-to-peer ini aplikasi yang dimana ada investor yang mau meminjamkan uang ke UMKM contohnya, karena ini tuh namanya juga peer-to-peer ya. Jadi ke UMKM tanpa melewati bagian keuangan kayak bank kayak gitu. Karena kan biasanya kita kalau mau pinjam uang lewat bank gitu kan. Kalau ini kita tanpa lembaga keuangan seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke platform peer-to-peer yang akan kita bahas. Jadi kayak ini kita yang pertama peer-to-peer dulu, baru kita nanti masuk ke crowdfunding. Nah, buat platformnya itu di sini aku menggunakan Amarta. Oh, ini udah masuk. Ini aku udah login dan udah berhasil daftar. Jadi apa sih Amarta itu? Apa sih, kayak penasaran kan, kayak aplikasi ini tuh nggak terlalu booming kayak WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Tapi aplikasi ini tuh ternyata sangat-sangat membantu karena aplikasi ini tuh memiliki fokus pembiayaan yang diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM serta perempuan terutama di pedesaan. Jadi di sini tuh sudah banyak ya investor-investor yang mau meminjamkan uangnya untuk usaha-usaha mikro kecil gitu. Jadi kita bakal kulik sedikit-sedikit mengenai Amarta karena saya juga belum pernah menggunakan. Jadi ini akan kita pelajari bersama-sama ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah daftar. Di sini ada nama saya, di sini ada total asetmu, dan di sini masih nol ya. Jadi belum isi saldo, belum deposit. Di sini ada deposit, ada cara top up. Jadi bisa lewat Mandiri, BCA ataupun bisa lewat payment seperti Dana, GoPay, ShopeePay atau link aja. Terus juga ada withdraw. Nah, ini rekeningnya belum terhubung. Jadi kalau misalnya udah ada dananya dan kalian mau narik uang yang ada di saldo Amarta ini, kalian harus nambahin rekeningnya. Ini ya biasa ya, kayak masukin bank terus masukin nomor rekeningnya, kita klik aja. Nah, di sini ini ada registrasi yang sukses. Lalu di sini ada pendanaan aktif. Jadi ini tuh mitra yang sedang si investor danai gitu. Di sini ada sisa pokok. Jadi ini tuh dana yang belum dikembalikan oleh si investor. Sedangkan di sini ada bagi hasil. Oh, di sini ada dana lagi. Jadi bagi hasil itu dana yang masih berjalan gitu. Terus di sini juga ada kategori, ada mitra, ada sisa pokok. Jadi nanti tuh ada beberapa kategorinya dan ada mitranya, tuh sisa pokoknya ada berapa persen rupiahnya gitu. Terus ini juga biasa ya teman-teman, kayak ini juga ada pendanaan keseluruhan, ada total top up, total mendanai. Jadi jumlahnya tuh ada gitu. Ini bulknya. Next kita ke selanjutnya, marketplace. Nah, marketplace ini bisa digunakan buat investor yang ingin mencari tahu dulu lembaga atau usaha yang akan didanai gitu. Jadi di sini ada beberapa usaha ya, ada usahanya Paria modal ternak kambing, ada usaha Siti Nurjana dengan modal dagang bensin enceran, terus ada Ngatmi modal pupuk, ada modal ternak. Ini sangat UMKM banget ya teman-teman. Jadi kayak ini tuh ternak-ternak, warung kecil. Ini tuh kalau misalnya kita memiliki dana dan mau dipinjamkan, ini tuh membantu banget UMKM yang ada di Indonesia ya. Ini banyak banget, ini kayaknya hampir banyak banget deh. Nah, di sini selain ada nama-namanya juga di sini ada plafon, bagi hasil, tenor gitu loh. Jadi di sini ada kita klik. Nah, di sini ada keterangannya lebih detail ya. Di sini ada plafonnya di harga 5 juta dan bagi hasilnya di harga 600.000. Lalu tenornya ada 50 minggu di sini.
pendanaan ke satu. Jenis angsurannya itu mingguan ya teman-teman. Jadi ini ada jumlah angsurannya juga, ada penghasilan per bulan. Jadi kita tuh per minggunya memberi pinjaman sebesar 112.000. Nah, lalu nanti penghasilan per bulan itu ada 5.160.000. Ini ya. Di sini juga ada resiko pendanaannya ya. Tuh ada beberapa resiko pendanaan. Lalu di sini ada riwayat, tapi karena kita belum melakukan modal, jadi belum ada riwayatnya ya. Jadi ini kalau misalnya kita mau memberikan pinjaman, ini bisa di angka segini 100.000. Namun karena aku belum ada saldonya, jadi kita belum bisa modalin si mitra itu gitu. Terus di sini juga bisa di filter, bisa dipilih skor kredit ya. Jadi kreditasnya itu bisa dipilih antara A, Amin, B, C, D, E gitu. Nah ini tuh ada filter tipe pendanaannya. Ada yang normal, ada crowdfunding, ada rekanan pendanaan. Terus ada sektornya. Misalkan pengen memberi modal ke peternak aja, itu ada. Jadi kita bisa milih per kategorinya gitu. Terus ini lokasinya yang misalnya di kota kalian aja, biar lebih dekat dan biar kalian lebih aman karena takutnya kenapa-napa gitu ya. Terus ini ada tenor, terus juga ada promo dan lain sebagainya. Ini ada range-nya antara kurang dari 1 juta sampai lebih dari 5 juta kayak gitu. Sini ada pendanaan reguler. Ini sama ya kayak tadi. Ini ada reguler, ini ada rekan advisory. Mitra dengan kriteria Anda telah didanai. Seperti itu. Next kita ke portofolio. Nah di sini ada total asetmu lagi, lalu ada filter, ini sama. Terus ini ada, ini kayaknya karena belum memiliki pendanaan jadi kosong ya. Ini ada, ini itu adalah tampilan informasi yang dimiliki si investor. Jadi bisa diurutkan waktu lunas kayak gini. Jadi kalau misalnya si investornya meminjamkan banyak ke mitra gitu, jadi ini lebih membantu karena kita bisa memfilter dan urutkan sesuai jangka waktunya ataupun dan lain sebagainya. Nah di sini ada activity. Di bulan ini belum ada transaksi karena saya juga baru menggunakan ini ya, jadi teman-teman, jadi kayak kita sama-sama mencoba gitu. Saya ada top up, ada withdraw, ada statement, ada ringkasan transaksi. Nah di sini tuh ada ringkasan transaksi kayak mutasi minggu ini. Ini tuh ada periodenya, beginning balance, top up, pokok bagian, sebagian dan sebagainya. Ini banyak banget ya. Ini tuh mutasi mingguan. Kalau ini seluruh transaksi gitu. Penarikan dana juga ada tampilannya gitu. Terus ini ada akun, ini seperti biasa sih ya teman-teman, akun biasa ya, jadi gak ada apa-apanya. Next. Nah sepertinya ininya cukup segini ya, kayak ini kita bisa klik kalau ada promo. Karena buat teman-teman yang mau memiliki dana lebih dan mau memberikan modal ke UMKM, itu bisa banget menggunakan Amarta, karena Amarta ini udah cukup lama dan selama ini tuh udah cukup menjamin gitu. Jadi menjamin keamanannya dan sebagainya macamnya, mulai dari ya modal, pendapatan dan sebagainya gitu teman-teman. Nah nggak selesai sampai sini aja. Walaupun di Amarta ini kita sudah selesai membahasnya, tapi kita masih ada satu pembahasan lagi, yaitu crowdfunding. Next kita pindah platform ya teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke bagian crowdfunding. Apa sih crowdfunding itu? Jadi crowdfunding itu adalah suatu kegiatan atau metode dalam menghasilkan modal dengan cara pengumpulan atau penggalangan dana untuk suatu project gitu. Nah, seperti apa ya? Kayak misalnya ada kegiatan yang butuh penggalangan dana, itu disebutnya crowdfunding. Nah kali ini buat crowdfunding aku bakal pakai aplikasi atau platform Kitabisa. Jadi aplikasi Kitabisa ini merupakan aplikasi yang bisa membantu sesama dan dibantu juga oleh bersama mengenai donasi, zakat dan lain sebagainya. Ini juga dalam aspeknya bisa seperti penggalangan dana medis, kemanusiaan, dan bantuan bencana ataupun dan lain sebagainya. Nah, ini kita sudah masuk ke platformnya.
dalam aplikasinya. Di sini saya sudah mendaftarkan akun juga. Jadi di sini tuh kita bakal melihat fitur-fiturnya ya. Nah, di sini ada iklan, di sini ada kantong donasimu. Nah, karena di sini kantong donasinya masih kosong, jadi kita belum isi donasinya, misalnya saldo donasi kita. Tapi kita bakal coba isi nanti di akhir video. Jadi buat pertama kita akan lihat tuh fitur-fitur apa sih yang dimiliki oleh si aplikasi Kita Bisa ini. Nah, yang pertama ini ada di yang terlihat tampilan ada donasi otomatis. Kita coba klik. Nah, donasi otomatis ini belum aktifkan ya teman-teman, jadi kita skip. Di sini juga ada donasi. Di sini ada donasi untuk bersama melindungi. Jadi kategori donasi yang mau diberikan itu bisa dimasukkan ke kategori yang kita ingini gitu. Di sini ada bencana alam. Ini banyak banget ya, ada di berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Semuanya itu ada masuk di Kita Bisa. Di sini juga bisa dikategorikan. Kembali lagi ya, di sini bisa diurutkan sesuai paling mendesak, paling sesuai atau paling terbaru. Kita coba paling mendesak. Nah, ini yang paling mendesak ya. Kayak ini nih, Arjen bantu korban banjir bandang Ternate dengan 13 orang tewas dan puluhan rumah rusak berat. Di sini bisa difilter oleh Kita Bisa, yang bisa digalang oleh yayasan dan digalang oleh publik. Next, di sini ada balita dan anak sakit. Di sini ada yang rekomendasinya juga yang paling atas gitu, ini paling darurat, yaitu cedera otak memburu selamatkan si J. Ini masih banyak ya, ini juga enggak memungkinkan yang lainnya tuh enggak darurat gitu. Jadi ini ya gimana sih yang menggalangkan dananya aja, yang memberikan dananya aja. Nah, di sini ada bantuan medis, bantuan pendidikan. Karena apa sih medis pendidikan yang ada masuk di Kita Bisa itu emang bener-bener butuh penggalangan dana gitu teman-teman. Nah, ini juga masih ada kategori lain kayak lingkungan, kegiatan sosial, infrastruktur umum, karya kreatif, menolong hewan, rumah ibadah, difabel, zakat, panti asuhan, kemanusiaan, dan wakaf, bahkan asuransi. Ini juga sama ya, penggalangan dana lainnya bisa diurutkan juga, bisa difilter. Next, kita balik lagi ke beranda. Sini juga ada zakat. Jadi kita bisa juga membayar zakat dan kita bisa hitung dan salurkan ke lembaga amil yang terpercaya. Di sini juga ada rekomendasinya, kayaknya di sini memunculkan rekomendasinya banyak ya teman-teman. Next, ada galang dana. Ini dia masuknya ke web lain, jadi kita skip dulu. Next, kita ada kolaborasi CSR, ada asuransi kecelakaan, hadiah wakaf. Nah, aktivitas itu ini banyak teman-teman. Di sini ada volunteer atau jadi sukarelawan untuk kegiatan sosial. Nah, buat teman-teman yang suka kegiatan bersosialisasi kayak gitu, bisa di Kita Bisa ini ada aktivitasnya jadi volunteer, lalu ada aktivitas donor darah. Dan donor darah ini lewat PMI resmi ya, jadi udah pasti aman. Terus di sini ada lainnya. Di sini ada asuransi, saling jaga keluarga. Ini fitur baru, kita coba lihat karena cukup menarik. Nah, ini harus lengkapi data, tapi kita coba klik nanti dulu. Di sini ada asuransi kecelakaan, ada asuransi jiwa. Ini kalau asuransi kecelakaan itu harus lengkapi data, dan asuransi jiwa ini harus aktifkan dulu datanya. Ini kalau misalnya ada keluarga yang kecelakaan atau yang meninggal dunia, itu pasti ada asuransi di sini gitu. Kita kembali ke beranda. Di sini juga ada koperasi, Kita Bisa, jadi tolong menolong antar donatur. Jadi kayaknya kita bisa meminta bantuan ke donatur juga, jadi saling membantu juga. Di sini juga ada cicilan kurban. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau berkurban tahun depan gini, bisa dicicil di sini gitu. Di sini ada donasi, gangdan, donasi otomatis, dan zakat. Next, kita scroll dikit. Ini rekomendasi. Ini kita pindah ke donasi. Ini yang tadi ya teman-teman. Tapi di sini ada apa ya? Di sini ada bisa kita favoritin penggalangan dana yang terfavorit. Di sini juga ada inbox. Terus juga di sini ada profil. Jadi ada lengkapi profil Anda, ada kantong donasi otomatis, mesin daily, dan banyak banget. Next, kita ke saling jaga. Ini termasuk yang asuransi yang tadi kita bahas, yaitu saling jaga keluarga. Jadi juga di sini ada dampaknya, ada polisnya, karena asuransi itu pasti ada polisnya ya teman-teman. Terus ada next, kita kembali ke beranda, lalu kita di sini ada video. Apa ya video? Salam kenal teman-teman, nama saya Rodi dari Tuhan. Jadi videonya itu video mengenai penggalangan dana selama apapun yang ada di Kita Bisa gitu. Ini cukup menarik ya teman-teman. Nah, kita coba yuk memberikan penggalangan dana. Jadi aku mau isi kantong donasi dulu.
Di sini ada minimalnya ya teman-teman, minimalnya 10.000, jadi kita isi 10.000 aja karena kita kan sama-sama mencoba ya. Jadi di luar video ini kalau misalnya mau coba lagi itu boleh banget ya teman-teman. Nah di sini ada jadwal otomatis, ada juga isi sekarang. Nah di sini bisa ganti juga, bisa pembayarannya bisa instan dengan verifikasi otomatis atau pakai kris. Lalu ada virtual account juga karena pengen yang simpel jadi kita pakai kris aja. Coba kita klik isi kantong. Nah di sini muncul krisnya, kita bisa simpan dulu QR-nya. Lalu kita ini ada batas waktu pembayarannya ya, ada cuman 15 menit di sini tuh. Range waktunya 15 menit. Ada biaya adminnya juga, ada panduan pembayarannya. Jadi cara bayarnya biar kalian nggak bingung gitu. Kita coba bayar dulu ya teman-teman. Kita bayar pakai kris tadi. Kita ambil gambar. Nah kita ada biaya admin, nggak apa-apa, kita langsung klik aja, kita bayar. Nah kita coba balik lagi ke peer to peer tadi, crowdfunding tadi. Nah ini kita udah isi saldo, ada di sini nambah ya, ada 10.000 padahal tadinya 0. Jadi kita bisa langsung coba praktekin donasinya. Kita klik donasi. Apa ya, kita coba lihat kegiatan sosial. Kegiatan sosial baik banget ya. Kita next yang lain, coba ke bantuan pendidikan. Iya, ini banyak banget ya, satu buku ini buat berbagai daerah juga ada ya. Kita coba kemanusiaan, ada yang banyak banget. Coba kita yang bencana alam. Di sini ada 5 tahun tanpa masjid, ada kebakaran hutan, banjir dan sebagainya. Di sini yang paling tinggi terkumpulnya itu ada di Arjen atau ada di masjid ini. Coba kita klik masjid ini karena dia ada sisanya lagi. Terus di sini ada sisa 124 hari lagi. Terus di sini ada donasinya, ada kabar terbaru, ada pencarian dana. Pencairan dananya sudah 8 kali ya teman-teman. Nah di sini ada kabar terbarunya ada 16, terakhir diupload 15 November. Ini yang donasinya juga cukup banyak ya. Jadi kita coba donasi dulu. Di sini ada nominalnya dan minimalnya, ada donasinya sebesar Rp1.000. Rp1.000. Jadi Rp1.000 itu kita udah bisa donasi di sini teman-teman. Kita klik aja, coba donasi. Kita klik lanjut. Kita bisa pakai saldo yang kita punya, kita bisa kita bisa kirim katakan tulisan, ini opsional, kita lanjut aja Pak ya. Nah ini udah berhasil karena sini udah ada tanda berhasil, jadi kami sudah bisa donasi, kita bisa selama 1 hari berturut-turut. Ini next kita ke halaman utama dan ya saldonya berkurang, jadi berhasil ya teman-teman. Nah segitu aja mengenai pembahasan aplikasi kita bisa ini atau crowdfunding. Yang crowdfunding itu ya seperti ini gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa saling membantu sesama dengan lebih mudah, lebih cepat juga gitu. Next kita bakal bahas pembahasan baru lagi yang lebih menarik, jadi jangan kemana-mana, terus pantau video akun aku. Bye bye.